Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan ini kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita setahun. Dan hari ini sudah tiba pada kitab Ester, pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Judul firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita sama-sama adalah tentang keberhasilan Ester. Saudara-saudara, keberhasilan Ester, saya percaya bukanlah oleh karena kebetulan. Tapi ada dua hal yang ingin saya mau sampaikan kepada kita. Kenapa Ester bisa berhasil menjadi seorang ratu di bawah kerajaan Ahasveros. Saya yakin kedua hal ini merupakan satu titik yang sudah dialami oleh Ester. Dan itu yang membuat dia menjadi berhasil menjadi seorang ratu. Yang pertama, panggilan dan pilihan Tuhan kepada Ester. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, kitab Ester pasal yang kedua, saya akan bacakan untuk kita. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Kita ketahui bahwa Ester adalah seorang Yahudi yang dimana papa dan mamanya sudah meninggal dan dia diasuh oleh pamannya atau omnya, Mordekai. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan. Ketika mereka dibawa dari Yerusalem dalam pembuangan dipimpin oleh Raja Nebukadnezar di zaman Babilonia, mereka sudah dibawa ke kerajaan Raja Ahasveros. Dan saudara-saudara tahu, kerajaan Ahasveros adalah kerajaan yang hampir menyerupai kekayaan Raja Salomo. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat 1 kitab Ester, ada 127 provinsi. Wow, dahsyat sekali. Dari 3 benua. Disitulah Ester menjadi ratu di tengah-tengah kerajaan itu. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat tanpa panggilan dan pilihan Tuhan kepada Ester? Walaupun dia seorang buangan, walaupun dia orang yang dijajah, tetapi karena Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah pilih dia akhirnya bisa menjadi seorang ratu. Saya percaya, saudara dan saya, kita semua yang sudah dipanggil, bahkan sudah dipilih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, perkara-perkara yang dahsyat seperti yang dialami Ester, keberhasilan-keberhasilan yang dialami Ester juga bisa kita alami karena panggilan dan pilihan Tuhan bagi saya dan saudara. Siapapun kita, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yang sudah ditentukannya menjadi pembawa kabar baik kepada banyak orang, saya percaya Tuhan akan pakai kita semuanya. Yang kedua, yang dialami oleh Ester dalam kitab Ester pasal yang kedua ayat 15, saya akan bacakan untuk kita juga. Di dalam ayat 15 dikatakan demikian. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara Arah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Apa yang saya mau katakan kepada kita, bahwa yang kedua selain dari panggilan dan pilihan Ester membuat dia bisa menjadi berhasil, yang kedua, Ester memiliki keputusan yang bijak. Kenapa saya katakan Ester memiliki keputusan yang bijak? Di tengah-tengah kerajaan itu ada namanya Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, yang mengurus para perempuan yang akan dipilih oleh raja.
menjadi ratunya. Dan Ester tidak memiliki permintaan yang muluk. Dia hanya apa yang dikatakan Hegai. Karena menurut Ester bahwa ketika saya mengikuti kemauan Hegai, karena Hegai yang sudah benar-benar mempunyai hubungan dengan kerajaan, bahkan apa yang disukai raja, dia tahu apa kemauan raja, dia tahu apa yang sangat dirindukan oleh raja, dia sudah tahu. Maka semua persyaratan bahkan keinginan dia hanya sampaikan sesuai dengan keinginan Hegai. Saya percaya itu merupakan satu keputusan yang bijak dari Ester. Itu yang membuat dia bisa berhasil. Dia diangkat menjadi ratu. Saya percaya sebagai orang-orang yang sudah dipilih, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi hambanya, kita juga harus memiliki keputusan yang bijak. Kita percaya kita banyak hal yang harus kita putuskan. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, ada hal-hal yang perlu kita putuskan dengan bijaksana kepada jemaat, kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang rohani. Dan kita perlu mengambil keputusan yang bijak. Sehingga kita tidak salah ambil keputusan, kita tidak sembrono mengambil keputusan, kita tidak salah mengambil keputusan. Tetapi dengan bijak oleh kuasa Roh Kudus, maka kita bisa, saya percaya, berhasil seperti Ester. Kiranya dua hal ini akan memberkati kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita juga harus mengambil keputusan yang bijak. Jangan sampai keputusan kita keputusan yang menyenangkan keinginan pribadi, apalagi menginginkan kepentingan golongan. Kita harus tetap mengambil keputusan-keputusan yang bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.